Faslun utawi iki fasal wal i'tikafu sunnatun mustahabbatun. Wal i'tikafu utawi i'tikaf itu sunnatun mustahabbatun. Sunnatun itu sunnah. Mustahabbatun sama. Sunnatun, ada mustahabbatun, ada tatawwu, ada muraghafah, ya, itu banyak bahasanya. Iktikaf itu sunnah. Walahu asyartoni, walahu lan iku kedue iktikaf syartoni utawi dua syarat. Walahu lan iku kedue iktikaf syartoni utawi dua syarat. Iktikaf itu punya dua syarat raka. Yang pertama an-niyatu. Yang pertama niat. Hafal niat iktikaf? Bareng-bareng. Nawaitul iktikaf sunnatan lillahi ta'ala. Atau nawaitu sunnatal iktikafi lillahi ta'ala. Boleh-boleh saja. Yang kedua, walubthu fil masjid. Walubthu lan berdiam. Walubthu lan berdiam fil masjid ing dalam masjid. Jadi bisa dikategorikan iktikaf kalau dengan dua hal ini. Yang pertama niat iktikaf. Yang kedua berdiam di dalam masjid. Paham ya? Jadi kalau pulang ke rumahnya ada masjid, biar ada gunanya kita duduk di dalam masjid itu niat iktikaf ya. Niat iktikaf. Adapun yang di Masjid Bahauddin itu penjelasan dari beberapa sesepuh. Yang di luar itu namanya bukan masjid, aula ya, aula. Paham ya? Jadi yang masjid ya cuma itu saja. Jadi kalau yang di tempat ngaji itu bukan masjid. Paham ya? Aula. Jadi gini. Ada masjid, ada serambi masjid. Nah, itu bahasanya aula. Jadi gini. Kalau masjid, nah, walaupun tidak berbentuk bangunan masjid, Nabil ini kaya raya, punya tanah. Tanah ini saya wakafkan untuk masjid. Walaupun tidak berbentuk masjid, karena sudah diwakafkan untuk masjid, maka itu fi hukmil masjid. Artinya apa? Nabil boleh-boleh saja niat iktikaf, walaupun cuma sekedar tanah. Paham ya? Nggak ada bangunannya. Atau boleh sholat tahiyatul masjid. Begitu juga orang haid, orang junub tidak boleh. Walaupun cuma tanah biasa, tidak berbentuk bangunan masjid. Paham ya? Kenapa? Karena sudah diwakafkan untuk masjid. Nah, cuman seperti ini, umpamanya tanah yang diwakafkan masjid. Ternyata sudah dibentuk bangunan dengan bergulirnya waktu. Akhirnya ada perluasan tanah. Tapi tanah yang di kanan kirinya ini bukan wakaf masjidnya, bukan wakaf masjid. Nah, mungkin seperti ini yang di Masjid Bahauddin. Jadi yang ini bukan tanah wakaf masjid umpamanya ya. Bagaimana? Maka yang boleh niat iktikaf ya cuman ini, yang di sekitar ini. Niat iktikaf, sholat tahiyatul masjid, orang junub haid tidak boleh. Adapun di luar ini nggak apa-apa ya. Itu masjid. Yang kedua ada ruhbatul masjid, ada serambi masjid. Kalau serambi masjid itu sama hanya dengan masjid. Walaupun ada perbedaan, artinya boleh niat iktikaf, boleh sholat tahiyatul masjid, terus boleh juga orang junub haid tidak boleh kalau di serambi masjid. Yang ketiga ada harimul masjid. Harimul masjid itu kalau dalam fikih maudiun ittasola bil masjid, maudiun ittasola bil masjid wa huyi'a lima sholihihi. Sebuah tempat yang bersambung dengan masjid, disediakan tempat itu untuk masalah masjid. Contohnya kawat inial, seperti tempat sandal umpamanya, atau mungkin parkiran ya. Bagaimana? Ya itu tidak termasuk masjid. Paham ya? Tempat parkir umpamanya. Jadi yang di sini itu mungkin ada tiga, ada masjid, ada serambi masjid, ada aula mungkin. Tapi kalau langsung masjid langsung ke aula, masjid langsung ke aula,
itu berarti tidak ada kaitan dengan hukum masjid. Tapi kalau bagian depan itu dianggap serambi masjid, nah itu samanya dengan masjid. Siapa yang menentukan? Para sesepuh ya kan, karena yang tahu sejarahnya, oh ini tanah yang diukurkan untuk masjid. Tapi setahu saya penjelasan dari sesepuh itu yang tempat kita ngaji itu namanya aula, sehingga wanita haid boleh-boleh saja di situ, paham ya? Kenapa? Karena itu bukan masjid, tapi aula. Niat iktikaf ya tidak sah, tapi harus masuk masjid. Kalau itu dikatakan aula. Nah, besok Ramadan ya, entah pulang tadi mana, ini diusahakan niat iktikaf. Niat iktikaf itu tidak harus lama, yang penting ada unsur lubusuh, berdiam. Wala yakhruju minal i'tikaf al manzur wala yakhruju lan ora kena metu sapa wong, tidak boleh keluar minal i'tikaf sangking i'tikaf al manzur yang nadar, enggak boleh keluar. Punya nadar, kalau usaha orang tua saya lancar, maka saya mau iktikaf di masjid. Wah itu nadar, karena nadar wajib dikerjakan ya. Nggak boleh keluar kecuali illa li hajatil insan, kecuali ada hajat yang manusiawi. Nah, mau kencing ya harus keluar ya, harus keluar, mau kencing dan yang lainnya. Au udrin atau ono udzur, atau ada udzur, contohnya min haidin sangking haid, min haidin sangking haid, au marodin atau sakit, la yumkinul mungkomu ma'hu, la yumkinu kang ora mungkin, la yumkinu kang ora mungkin opo al muqamu opo berdiam mahu beserta marot atau sakit. Sakit yang mana dengan sakit itu tidak dimungkinkan kita tetap berdiam di dalam masjid. Terus waya betulu bil wad'ihah, waya betulu lan batal opo itikaf. Wow, parah ini ya, kalau itikaf sambil bil wad'ih dengan sebab menginjak. Wate itu apa wate maknanya? Apa maknanya wate? Apa raka wate? Wate itu berhubungan ya. Makna aslinya nasa. Wate itu menginjak. Menginjak pakai kaki. Pemahaman saya seperti itu. Contohnya dalam Fathul Mu'in gini, wa yukrahu wat'ul qabri. Wa yukrahu hukumnya makruh, wat'ul qabri. Apa maknanya? Masa muatek kuburan? Menginjak kuburan. Kecuali gini, tujuan saya ke makam sebelah sana, makam orang tua, makam wali yang saya tuju. Nah, di sini banyak makam, saya nggak bisa nyampe ke tujuan kecuali menginjak beberapa makam ini. Paham ya? Pada dasarnya saya ini makruh menginjak kuburan-kuburan ini kecuali ada unsur hajat atau darurat. Contohnya tadi, saya tidak nyampe ke makam yang saya tuju, entah makam orang tua ya, makam wali yang saya tuju, kecuali menginjak beberapa kuburan yang di sini. Jadi bahasa di dalam Fathul Mu'in, wa yukrahu wat'ul qabri illa lidaruratin. Makruh menginjak kuburan kecuali darurat. Tapi pada akhirnya dari bahasa ini oleh ulama fikih, wate itu digunakan untuk makna berhubungan. Paham ya? Ada makna lugawi bahasa, ada istilahi. Seperti sholat. Sholat secara bahasa doa ya. Doa. Sholatul lughatan ad-du'a. Yang penting doa itu namanya sholat ya. Tapi oleh ulama fikih diartikan aqwalun wa af'alun muftatatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Semua pekerjaan, semua perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan
salam. Itu namanya sholat secara pandangan ulama fikih.